Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun Hamdani dengan NIM C1L021030 akan mempresentasikan terkait dengan praktikum dasar cara 4 yaitu analisis kekritisan lahan. Penentuan tingkat kekritisan lahan mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelola Daerah Air Sungai dan Perhutanan Sosial tentang petunjuk teknis penyusunan data spasial lahan kritis dengan peraturan nomor P.4 garis miring 5 strip set garis miring 2013 yaitu berupa hasil scoring dari beberapa parameter pada masing-masing kawasan. Lahan kritis dibagi menjadi tiga kawasan yaitu kawasan budidaya pertanian, kawasan hutan lindung, dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Untuk itu, prediksi tingkat kekritisan lahan sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kerusakan das dan memberikan tingkat pengelolaan yang tepat sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh instansi terkait sehingga dapat mengurangi terjadinya bencana. Beberapa pengertian yang berhubungan dengan kekritisan lahan, yang pertama itu daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Kemudian lahan adalah bagian dari daratan, dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Kemudian lahan kritis adalah sebagai keadaan lahan yang terbuka sebagai akibat adanya erosi yang berat dan menyebabkan produktivitas pada lahan tersebut menjadi rendah. Kemiringan atau kelerengan atau topografi adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan atau relief, yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang horizontal dan pada umumnya dihitung dalam persen. Cara menganalisis lahan kritis yaitu analisis spasial lahan kritis dilakukan dengan overlay beberapa parameter penentu lahan kritis seperti peta kemerikan lereng, peta penutupan tajuk, peta tingkat bahaya erosi, dan peta manajemen lahan. Parameter penentu lahan kritis yang pertama penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, dan manajemen lahan. Penetapan lahan adalah menahan atau mengurangi daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah. Menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh. Melakukan transparasi yang mengurangi kandungan air tanah. Kemudian kemiringan lereng. Kemiringan lereng adalah dua unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Tingkat bahaya erosi. Erosi merupakan proses pengikisan atau pelepasan massa tanah akibat pukulan air hujan dan juga oleh pergerakan air limpasan permukaan. Proses pengikisan massa tanah yang diakibatkan oleh pukulan air hujan dan pergerakan air limpasan tanah mengakibatkan penumpukan tanah di tempat tertentu seperti drainase, sungai, waduk, dan sebagainya. Kemudian, manajemen lahan.
merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai lahan kritis yang dinilai berdasarkan kelengkapan aspek pengelolaan yang meliputi keberadaan tata batas kawasan, pengamanan dan pengawasan. Pembagian lahan kritis, yang pertama kritis secara fisik kimia, yaitu lahan yang termasuk ke dalam kelompok lahan kritis secara kimia adalah lahan yang bila ditinjau dari tingkat kesuburan, salinitas, dan keracunan atau toksitasnya tidak lagi dapat memberikan dukungan positif terhadap pertumbuhan tanaman apabila lahan tersebut diusahakan sebagai areal pertanian. Dan lahan untuk kritis secara sosial ekonomi, yaitu lahan-lahan terlantar akibat adanya salah satu atau kombinasi dari beberapa faktor sosial ekonomi sebagai kendala dalam usaha-usaha pendayagunaan lahan tersebut. Termasuk dalam pengertian lahan kritis secara sosial ekonomi ini adalah lahan yang sebenarnya masih berpotensi untuk dapat digunakan bagi usaha pertanian dengan tingkat kesuburan yang relatif baik. Tapi karena adanya faktor penghambat sosial ekonomi, misalnya adanya sengketa pemilikan lahan, sulitnya pemasaran hasil atau harga produksi yang sangat rendah, maka lahan tersebut ditinggalkan oleh penggarapnya sehingga menjadi terlantar, baik sebagai padang alang-alang maupun sebagai semak belukar. Kritis secara hidrologis merupakan lahan yang keadaannya sedemikian rupa di mana tanahnya tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya sebagai pengatur tata air. Hal ini terjadi karena terganggunya kemampuan lahan untuk menahan, menyerap, dan menyimpan air. Ada beberapa penyebab terjadinya lahan kritis. Yang pertama itu kemeringan lahan, terjadinya erosi yang berlebihan pada suatu kawasan yang menyebabkan terganggunya fungsi struktur tanah dan juga kebakaran hutan. Dampak terjadinya lahan kritis, salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu kualitas dari suatu tanah akan menurun. Selain menurun dari fungsi konservasi, produksi, dan kehidupan sosial ekonominya masyarakat. Ada salah satu upaya dalam penanggulangan lahan kritis, yaitu dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan yang anggap sangat kritis, seperti dengan penanaman kembali ataupun pemberian nutrisi seperti pupuk pada lahan tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, yang saya ambil dari jurnal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.